فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها. Itu kadang kita kalau lagi jalan jauh atau kalau lagi naik bukit, yang pertama kita bayangin tuh Rasulullah. Itu dulu Nabi naik ke Jabal Thur, ada Gua Hira, ada Gua Thur. Kalau Gua Hira tempat Nabi Muhammad melihat kota Mekah sekitarnya kelihatan banget. Kalau dari Gua Hira tuh kelihatan. Itu biasa kita naik malam hari. Kalau lagi umrah naik malam hari itu jam 10 malam. Itu naik ke atasnya menghabiskan waktu 2 jam. Buru-buru jatuh gitu. Nah di Gua Hira itu kita bisa lihat di sampingnya ada lagi gunung lebih tinggi lagi namanya Jabal Sur. Itu Jabal Sur tinggi banget. Dulu Nabi ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau itu bersembunyi di Jabal Sur. Itu Nabi itu ketika bersembunyi di Jabal Sur, ada yang bawain makanan. Yang bawain makanan namanya Hafsah. Hafsah ini putrinya Sayyidina Abu Bakar. Itu Hafsah tiap hari nganterin makanan dalam keadaan mengandung, kandungannya umurnya 8 bulan. Jadi 8 bulan beliau tuh naik ke atas tuh, dia bawain makanan buat siapa? Buat Rasulullah. Kebayang nggak coba? Jalannya tuh kayak gimana tuh zaman dulu? Kalau sekarang mah enak ya. Kalau dulu kebayang nggak terjalnya kayak apa? Subhanallah, perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah itu juga pernah Habib dakwah ke Timika di Papua. Itu jalan kaki ke atas gunung tuh istirahat dulu 5 jam. Naik sejam kedua capek dulu, duduk dulu ngaso, jalan lagi 5 jam. Di Islam kan orang-orang pedalaman. Walhasil itu Nabi Muhammad kasih kabar gembira. Kata Nabi Muhammad, itu para malaikat Allah tuh ngebentangin sayapnya. Para malaikat tuh ngebentangin sayap-sayap mereka, kemudian menaungi rizki. Rizki itu apa sih? Duit doang? Bukan. Rizki itu berupa kesehatan, rizki itu berupa kesembuhan, rizki itu berupa kenikmatan, rizki itu berupa kebahagiaan. Itu Allah naungi rizki buat siapa? Para talabul ilim, orang yang keluar rumah melangkahkan kakinya lempang ninggalkeun imahna tujuanna jeung nala ilmuna Allah. Itu selama perjalanan Allah jamin rezekinya dia. Tapi kalau pakai niat, kalau keluar rumah cuma sekedar jalan doang, bari ngobrol, ngeong, nggak ada ngomong, ada pentingnya buat apa? Tapi selama perjalanan nanti doa sama Allah, niatin hati kita, ya Allah pengen sembuh penyakit, ya Allah pengen dijauhkan dari bala, ya Allah pengen dijauhkan dari musibah, ya Allah punya hajat begini. Kan saya lagi diundang jadi tamunya Engkau ya Allah, di majelisnya Engkau ya Allah, berkumpul bersama orang-orang saleh ya Allah, boleh dong hajatnya, rayu Allah. Pakai bahasa kita dalam hati ngomong, minta sama Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta kata Allah, Anda bakal kasih kok kata Allah gitu. Apa yang kita minta bakal dikasih sama Allah. Tapi yang diminta bukan di mulut, tapi yang diminta di sini nih, di hati. Tapi kan hati kita ngedumel dulu sama Allah. Hati kita ngeluh aja sama Allah.
Ada satu orang pakai mobil mewah banget. Ini orang pakai mobilnya mewah banget. Di dalam mobil dia ngomong sama supirnya, teman saya baru beli pesawat pribadi, beruntung banget dia ya. Kapan saya bisa kayak dia? Padahal mobil yang ditunggangi dia harganya 1 miliar, mobil mewah. Tapi dia pengen punya pesawat pribadi, temannya punya pesawat pribadi. Lagi kayak gitu bengong di mobil, dia datang satu orang ketok pintu mobil, diketok sama dia. Ada apa? Ya Allah, ini mobil terbaru ya. Ini mobil mewah banget. Anda pengen nih punya mobil kayak begini, nggak kesampaian. Kayaknya di dunia cuma ente orang paling beruntung deh. Padahal yang dalam mobil lagi mikir pengen punya pesawat. Akhirnya yang ngetok pintu dia bilang, ya Allah, ente orang paling beruntung, ente punya mobil mewah. Mungkin di dunia ini cuma satu deh punya kayak begini. Ini kan limited edition, jarang yang punya. Udah, akhirnya tuh yang di mobil mikir, ya Allah, ternyata saya orang beruntung ya. Yang jalan tadi ngetok kaca mobil, jalan, dia ambil mobilnya, kunci mobilnya dia ambil, ya Allah, kunci mobilnya abal-abal. Ditentang mobilnya sama dia, ya Allah, orang punya mobil mewah, ini mobil jelek. Mobil anak bentut, nyewa. Yang punya mobil, itu ada orang lewat lagi bilang apa, kata orangnya, ya fulan, sini dia bilang, kenapa ente marah-marah tentang tuh mobil? Iya, mobil aneh buntut, mobil orang mewah. Apa dia bilang, aneh mesti jalan kaki, naik bis, kemana-mana mesti naik angkot. Ente punya mobil, aneh naik angkot. Kemana-mana mesti naik angkot. Iya juga, katanya tentang mobil itu, aneh masih punya mobil, dia mesti naik angkot. Yang naik angkot, ketinggalan angkotnya. Akhirnya jalan kaki ngedumel, ya coba saya punya mobil, aja deh mobil buntut. Begitu kan? Aja deh mobil buntut. Akhirnya dia ketinggalan mobil, lagi kayak begitu ada naik sepeda. Kenapa ente marah-marah? Dia bilang tuh, aneh ketinggalan angkot. Coba anak punya mobil pribadi, ente masih punya duit naik angkot. Anak kemana-mana naik sepeda. Bukan duit dah orang aja. Jadi kemana-mana naik sepeda orang aja. Gitunya. Orang naik sepeda itu lain deket cenah 20 kilo tunggal gawe. Ya tentu duit naik angkot cenah. Oh gitu. Alhamdulillahnya orang rumah genenya cenah. Naik bis baga duit kene, naik angkot baga duit kene. Jelema udah naik sepeda ke mana-mana. Nu naik sepeda ngadumel deui, capek ka cokorna teh. Capek deui naik sepeda teh. Pas keur ngadumel data ningali jelema keur naik kursi roda. Kunaon anjeunna ngadumel cenah, urang ka mana-mana kudu naik sepeda, nah naik angkot teu boga duit cenah. Leuheung anjeunna bisa naik sepeda kene, abdi mah teu boga, abdi kudu ka mana naik kursi roda. Kenapa? Manusia ini paling pintar mengeluhnya doang. Karena dia terlalu banyak mengeluh, akhirnya dia nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia saat itu. Ngeluh aja. Punya suami nggak bersyukur, punya istri nggak bersyukur. Ya Allah, kapan anda nikah ya Allah? Pengen banget nikah, teman-teman anda pada nikah semua. Nikah, udah dia nikah ngeluh lagi dia. Ya Allah, kapan punya anak? Orang udah punya anak, udah punya anak dia pusing. Gimana nyekolahin anaknya? Astagfirullah. Ini kok kita ini cuma pinter tapi kan saya doa, bib, saya sholat, bib, doa saya, bib, bibir kamu doa, hati kamu nggak berdoa sama Allah. Sadar nggak kita selama ini doa kita cuma di mulut. Ustadz minta ijazah tuh, Habib minta ijazah, baca rotib. Ini kalau perubahan kita kiki aja. Anu salah lain rotibnya, yang salah bukan doanya, yang bermasalah kitanya. Kenapa kita bermasalah? Handphonenya bagus, handphonenya bagus, ada kartunya nggak? Ada. Bisa teleponan nggak? Datang teman kita bilang, Habib ada beli handphone 10 juta. Mana penting? Mana nomor HP itu? Nah di kartu ini deh. Manfaat HP? Manfaat nggak HP? Iya kan? Doanya bagus, ratibnya bagus, duhanya bagus, gaflihannya bagus, sholat wajibnya bagus, bacaan Qurannya bagus, hatinya yang nggak bagus. Hatinya ini nutup dari rahmat Allah.
Saya sering bilang sama orang, insya Allah nanti umrah, insya Allah nanti haji. Amin, haji terakhirnya banyak gitu. Lain bangsa, banyak haji, benar nggak? Suka begitu nggak? Suka begitu nggak? Jadi rahmatnya Allah yang mau turun, ibu tutup. Makanya belumsak hidupnya. Kenapa sebabnya? Rahmatnya Allah tutup. Padahal nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak pada aja jalan. Ada satu ustaz, ini ustaz dulu ngomong, Habib yang cita-cita buka pesantren. Ada satu ustaz ini, kenal lah ibu sebenarnya. Habib yang punya pesantren, insya Allah buka. Tapi dia kira-kira ulah tapi siapa? Doa sebenarnya. Yakin nggak mau? Yakin tuh. Ya udah tetap di pesantren. Yakin deh, punya pesantren. Dumel lagi deh, pesantrennya di gunung deh. Kenapa emang di gunung enak? Wali-wali Allah tinggal di atas gunung. Lu jalannya jauh deh, udah nikmatin tiap jalan ditempala sama Allah. Beb, jalan mobilnya nggak ada, Beb. Mulu. Ente nggak usah pakai mobil kemarin, yang bilang pakai helikopter nanti. Iya, ini orangnya gila. Hilang aja. Naik helikopter kemarin lagi pikiran pas helikopter. Jangan ngeluh. Ini aneh, mau cerita pengalaman boleh ya? Ini baru banget kejadian, dan aneh pengen bagi-bagi ilmu sama ibu. Habib kemarin bikin acara penutupan majelis. Cuman penutupan yang aneh bikin itu orangnya terbatas dikarenakan lagi biasanya Habib bikin di masjid atau di lapangan. Kali ini saya pengen bikin di rumah, Bu. Pengen bikin di rumah. Kebetulan juga ada perluasan majelis. Iya, kebetulan ada perluasan arek biasa-asa. Boga tanah saeutik arek damel majelis. Da arek Habib bagian mah, Bu, di luar mah bagja hirup mah, Bu. Di Jambi boga imah. Di Jakarta boga imah. Di mana-mana boga jamaah majelis. Nanu SMA di kampung sorangan. Ongkos doang karena ongkos air mancur, terus air mancur. Caita ke mana? Lu jauh, lu deket mah teka bagi. Dari kampung sorangan. Cepun guru ngomong ente ulah ninggalkan kampung. Nah gitu. Nus nurut baik kampung rumah barokah. Habib 12 tahun dakwah di kampung, Bu. Nyian pengajian, Bu. Jamaah anak 10 orang, Bu. Nepi ka ribuan, Bu. Alhamdulillah orang kampung nama udah ngaji. Alhamdulillah. Aneh. Kampung sebelah mah ngaraji. Daerah-daerah nu jauh mah ngaji, di jauh ngaraji, nepi ka luar kota ngaji, pejabat na, polisi na, aya kabeh ulama na, habaib na, datang kabeh ka imam subhanallah bunga ka Allah teh. Kampung hiji ulah. Untuk RT na, untuk lurah. Or arek nyoblos datang lurah lah, Habib doakeun harapan doa ti Habib aya video jeung Habib videonya mangga cenah sia sing amanah sing bener sing eling. Ya lamun geus jadi kudu ngajinya nyen video meunang alhamdulillah, Bu. Bener we diamalkeun jalan aspal, Bu. Bunga abdi mah da abdi mah lain bunga ku duit. Abdi mah lain bunga ku harta. Abdi bunga lamun anjeunna jadi jalma nu bale. Nu bener. Lu minta naon ngaji si kecrek sih. Geus we bunga urang. Tingali, Bu, di kampung dan sunatullah gitu. Ternyata lain abdi bungkul, Bu. Para wali-wali kapungkur, guru-guru abdi, sesepuh abdi, salafus soleh abdi, injin abdi, nepi ka baginda Nabi. Entah ngalaman daripada diganggu ke masyarakat tak sorangan. Nabi pareto di kampung sorangan di musuh. Padahal eta musuh nanti lamun nitipkeun duit ka Rasul. Ayang teh, Bu. Lamun aya rencangan dititipkeun duit ka urang wajar teu wajar. Lamun dulu dititipkeun duit ka urang wajar. Ieu mah musuh nitipkeun duit ka musuh. Sebab jalmi nu dipercaya di zaman Nabi melainkan Nabi sehingga mereka menggelar Nabi sebagai Al-Amin. Tapi aneh nitipkeun duit mah tapi musuh. Aneh enggak? Ternyata guru-guru saya juga begitu, Bu. Tapi tetap kewajiban kita dakwah mesti di kampung sendiri, Bu. Tapi jangan pernah kita musuhin orang.
Kadang-kadang kita ngerasa punya ilmu benci sama orang. Dia mesti boga ilmu ke aing gitu deh. Temenan atau ngerasa kita lebih baik dari orang lain, nggak boleh. Sebab orang yang ngeganggu kita itu Allah yang berintai dia buat ganggu kita, mau ngangkat derajat kita. Jadi orang ini nggak salah. Habib Bagir mah dimusuhin orang nggak pernah pusing, diomongin orang nggak pernah pusing, diganggu orang, dicaci orang nggak pernah pusing bu. CBDT sabodo ini. Yang penting orang tenang ganggu bah. Yang penting orang tenang ngomongkan bah. Atau bikin acara bulanan nasinya lebih aneh bagi anak tetangga. Aneh kasih sama tetangga. Yang lucu tetangga kalau nikahan dia numpang dia di halaman rumah Habib lah depan dia pakai mangga dia. Pakai silakan dipakai. Habib minta tolong ini anggaran ini Habib, ayo kasih anak-anak. Harapan ini biar apa? Mereka dapat hidayah biar ngaji itu doang. Tapi balik-balik hidayah datangnya dari Allah. Kita manusia cuma nyampein yang ngasih kuasa Allah. Tugas kita cuma kantor pos doang, nyampein doang. Yang punya wewenang Allah. Walhasil bu, Habib setiap bikin maulid Nabi karena terbatas tempat di rumah itu bikinnya di masjid. Bikinnya di masjid. Di masjid gak muat, bikin lagi di lapangan. Di lapangan gak muat, pusing ini. Alhamdulillah, bikin di masjid penuh, bikin di lapangan penuh. Siapa yang gerakin? Allah Subhanahu. Nah kemarin penutupan, Anda pengen nyobain bikin di rumah bu. Ada tanah lapang, kita wakafin buat majelis, kita bongkar, kita ratain. Alhamdulillah, gak muat juga. Kita bikin, Masya Allah, penutupan majelis terbatas ya. Itu subhanallah bu, ini cerita jujur. Saya pegang uang cuma 25 juta. 25 juta. 25 juta saya pengen kasih yang terbaik buat kamu. Paginya buat perempuan, malamnya buat laki-laki. Sok masak yang banyak. Masak yang banyak. Beb segini cukup meren beb, lebihin, lebih baik lebih daripada kurang. Kalau lebih masih bisa dibagiin sama kita. Jangan sampai orang datang perutnya lapar, Anda malu menabi. Siapin 25 juta, keluarin semuanya. Subhanallah bu, baru acara pagi, acara ibu-ibu duitnya CM. Acara perempuan duitnya udah Terus acara laki nanti malam gimana? Acara nanti malam gimana? Ya sudahlah, akhirnya singkat cerita, saya baru beli handphone harganya 23 juta, saya jual karena jual cepat harganya jadi 13 juta. Jauh pisahnya. Itu baru buka segel doang ya, baru buka makanya aww kalau kebuka auratnya sama kayak handphone second, harganya jatuh. Tapi kalau ketutup makin mahal, handphone aja mahal. Coba beli coklat yang ketutup sama coklat di warung beda nggak harganya? Kalau di mall tuh bungkusnya mending banyak ya, dibungkus. Ternyata barang mahal itu tertutup. Iya, asik ya. Tapi kalau barang yang terbuka gimana? Sama wanita juga begitu. Singkat cerita, jual tuh handphone. Udah deh, tuh malam gimana tawakal sama Allah. Ternyata bener aja bu, malamnya yang datang ulamanya ngebludak bu. Dari Hadramut, dari Madinah, ada juga kita punya guru datang, ada juga mantunya Habib Rizik datang. Semua campur aduk, ada semua di sana ulama. Mungkin Habibnya kalau dihitung ada 400. Kalau penceramahnya kita kasih 5 juta, ada 3 penceramah kita kasih udah 15 juta. Kemudian tamu Hadramut kita kasih per orang 3 juta misalnya. Terus lagi tamu-tamu Habib yang lain anak kasih amplop, kiainya kasih amplop. Anak pengen tamu Nabi pulang pada senang semuanya. Subhanallah cukup duitnya cukup. Ada orang ngasih amplop rezeki beb, amplop kasih lagi ke orang. Ada orang ngasih amplop, kasih lagi ke orang. Subhanallah jam 1 malam bu, saya punya uang bu sisa cuma 1.300.000. Alhamdulillah Allah sisa. Iya. Sebab konsep hidup saya rezeki itu 3. Rezeki itu nggak boleh ditahan. Rezeki nggak boleh diminta. Rezeki nggak boleh ditolak. 3. Yang pertama rezeki nggak boleh diminta. Jangan pernah minta sama manusia, minta sama Allah. Makanya kita kalau jadi orang tuh punya duit nggak punya duit muka kita mesti sama. Ada orang nggak punya duit mukanya sumpah banget. Punya duit dia sumpah, nggak punya dia sumpah. Tuh hidupnya nggak mulu sih.
Tapi kita jadi orang tuh punya duit, nggak punya duit itu bukan prioritas. Nanti nikmat aja hidup udah. Syukur sama Allah. Asyik kan? Asyik. 1.300.000, ibu saya bilang pengen jalan-jalan capek kemarin banyak tamu, Umi pengen jalan kemana? Pengen ke Cimory. Waduh gaya banget. Pengen ke Cimory. Ane ajak istri ane ajak Umi ane ajak orang Sumedang ada Bu Elin, mertuanya Azmi, Ustaz Azmi ya. Kemudian kok rame deh, ajak 10 orang kita makanlah di Cimory. Duit tinggal 1.300.000. Alhamdulillah cukup. Habis makan apa segala macam, habis duit semuanya tinggal 200.000. Tinggal 200 sehari setelah acara, duit tinggal 200. Alhamdulillah. Habis itu saya minta doa mana punya Umi, doain ini biar rezeki anda berkah. Amin. Di Cimory itu senang tuh makan apa tuh nih? Makan apa? Udah cukup nih duit. Juga 300 cukup apa aja? Makan sumber kenyang. Minta doain sama Umi aneh. Habis minta doain sama Umi aneh, naik mobil pulang. Baru di mobil, tahu ada orang nelfon. Habib, saya punya rezeki Bib. Urusan saya goal Bib. Saya transfer ke rekening Habib 50 juta. Udah begitu, ada yang telepon, jalan lagi, ada yang telepon lagi. Habib sehat, oh iya Mas Bobo dari bandara. Ya. Habib begini Bib, saya kemarin tahu Habib jual handphone, nggak jual handphone, servis handphone, Habib masih mau sama saya. Ini ada orang Bib mau beliin Habib handphone, besok pagi dianterin ke rumah Habib handphone yang paling baru. Pagi-pagi ada tidur, ada yang nganterin handphone. Subhan, ya kita jual handphone jelek, dapatnya Allah kasih yang berlipat-lipat ganda. Dibeliin orang handphone baru. Subhanallah, sebelum ke Sumedang itu duit habis lagi semua, kita kebutuhan hajat kita kasih, yang kerja di rumah kita rapiin semua duit. Bagiin kepada hak-haknya semua, jangan ditahan rezeki. Rezeki jangan diminta, rezeki jangan ditolak, rezeki jangan ditahan, keluarin lagi. Mau berangkat ke Sumedang, aneh punya sepupu. Aneh punya sepupu. Biasa sepupu aneh kalau aneh nggak punya duit dia bantu aneh, kadang kalau dia nggak punya duit aneh bantu dia. Ini kita lagi sama-sama nggak punya duit. Ada duit nih sisa gitu ini, aneh kirim semua ke dia. Nggak ada duit, nggak ditransfer lagi, transfer lagi, muter-muter transfer bolak-balik. Lagi duduk kayak begitu, subhanallah datang tamu, muka-mukanya bawa masalah. 18 orang di tamu mukanya bermasalah. Ternyata benar mau ditangkap polisi. Kasus. 18 orang datang begini. Ini tahu di tamu tiap minggu ke rumah punya masalah. Habis acara kemarin Hadrabah Sauda, itu tamu yang 18 hari datang, ya gue lagi kayak begini datang lagi deh. Dengan menghadapi masalah. Ternyata apa dia datang? Habib, saya mau kasih kabar gembira Habib. Kasus saya semuanya dihapus. 18 orang semua kasusnya dihapus semua. Dihukum nggak ada sama sekali. Bib ini ada rezeki, terima cash 100 juta. Subhan. Itu anak nggak pulang sampai sekarang. Sampai sekarang masih nanggung. Kok bisa ya? Tapi nggak ada yang mustahil kalau Allah berkehendak. Sayang saya jual handphone. Seandainya diri saya bisa saya jual Bapak Rasulullah. Itu baru handphone dibalasnya begitu. Itu baru harta kita yang lain, kantong kita keluar buat Nabi, Allah balas begitu. Apalagi diri kita buat Nabi Muhammad, Allah udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo deh. Nih kalau aneh nih cerita kayak begini ngajak kepada antum sekalian, ternyata kalau kita berjuang buat Allah, ambil kabar gembira, Allah bakal tolong kita. Kita tolong Allah, Allah tolong kita. Tapi kalau kita ngelantarin haknya Allah, Allah bakal telantarkan. Bu, punya hajat nggak? Kapan nanti ibu pulang ke rumah, ibu renung ini kalimat saya. Ibu punya duit pas-pasan 100 ribu. Di duit mentong terakhir deh 100 ribu. Ibu lihat sekitar rumah ibu, ada nggak tetangga yang lagi butuh duit? Atau ada nggak di sekitar ibu tetangga yang lagi sakit? Ibu datangan bu, alhamdulillah ya Allah di kampung orang Ainu Gering, ini alhamdulillah kesempatan kurang. Ibu datang lagi sakit ya, iya nih ada duit sedikit ala kadarnya, mudah-mudahan manfaat. Kan ini kan duit terakhir nih, kita nggak usah cerita sama orang itu duit terakhir, nggak usah. Ini duit buat ente nih. Ntar dia nerimanya nggak enak, ini duit ente boga itu duit, lomba duit Ainu. Nasian bikin KB kayak aja lomba.
Ibu ketika itu pulang senang hati ibu. Alhamdulillah, aneh kasih untuk punya aneh buat orang yang lebih membutuhkan. 100.000, aneh nggak megang duit lagi ya Allah. Baru ngadu, ya Allah, masa aneh ditelantarin sih ya Allah. Aneh kan baru nyenengin orang ya Allah. Masa Allah nggak mau nyenengin aneh? Dirayu Allah, digegerin hatinya tuh. Ini namanya handphone ada kartunya, ada sinyalnya. Connect sama Allah. Ya Rabb, ayolah bantu senengin hamba ini ya Allah. Aneh punya hajat begini-begini. Nanti kalau pun digobol hajat aneh nggak bakal pelit ya Allah. Aneh bakal senengin orang lagi ya Allah. Aneh pengen rezeki dari Engkau ya Allah. Aneh balik lagi buat agama Engkau ya Allah. Itu subhanallah, deras dapatnya. Lagi sakit di rumah sakit, ente sedekah. Makanya di Hadramut tuh Allah jelma gering. Rumah sakitnya telaku di Hadramut. Nah telaku sebabnya lamun aya jelma gering lain buru-buru ke rumah sakit. Anu pertama gering teh puasa. Yang kedua kalau sakit sedekah. Yang ketiga apa potong kambing dengan niat binati syifa. Itu pasti penyakitnya sembuh. Kalau ente ngikutin sunnah Nabi pasti sembuh. Ini praktekin enak banget Allah, enak banget. Senang deh. Apalagi ini bulan Ramadan pahala do. Pahala do. Mudah-mudahan bisa gratis pahala deh. Bu, Ramadan ini dikit lagi bu. Ramadan ini bu pahalanya lipat bu. Ani bilang kalau Ani bikin acara di bulan Ramadan pasti Allah kasih Ani berlipat-lipat. Iya. Ibu punya duit bikin kolak lebihin lah medit di rumah. Ibu masak bulan Ramadan lebihin. Kali aja ada orang lewat ibu bisa kasih. Ada tukang kalau Ramadan tuh biasa maghrib tuh ada tukang cilok lewat cilok. Kakak tadi kan. Nah bu, iya nasi kuah. Itu orang lagi lapar bu, dia senang bu. Saat senang itu doa kita diijabah Allah. Kalau ngasih itu jangan yang biasa, kasih yang luar biasa. Contoh ke parkir mobil, parkir motor, ulin ke pasar coba. Kalau batu tukang parkir benar. Lamun diberes 1.000 biasa. Biasa tuh. Ibu biasa daang jengkol, diberes jengkol biasa. Biasa benar. Biasa daang singkong, diberes singkong. Di imah daang singkong 1 kilo, ulin ke imah baturan daang singkong di rumah. Singkong di. Bak betul benar. Tapi sekali ibu daang singkong di imah ulit kai mare rencang daangnya hamburger pizza mudah. Daging KFC, daging apa donat dimakan daging donat nih senang nggak? Ketika lagi senangnya orang tadi bu doa kita dijabah. Makanya biasanya kalau lagi tukang parkir tuh kasihnya 10.000. Saya pernah nggak sengaja, padahal tuh sengaja. Salahnya nak duit, arek pada 10.000, 100.000. Salah gak sih dulu? Kantor ya. Mungkin bengong nggak pulang parkir. Ada ngambil di kantong. Ada kira 10.000, 100.000. Nggak beres 100.000. Dan anaknya ternyata ada 100.000. Nepi ka imah. Itu 10.000. Itu 100 ke mana ya? Oh udah. Subhanallah bu, unggal parkir di eta tempat di Indomaret di sesepan bu, eta nu parkiran sampai ka sujud bu. Ustaz, terus ini, kenapa ente ada orang ngaji datang ke rumah cerita, Habib dipuji sama tukang parkir, kenapa? Nggak pernah selama umur parkir diletik ketika kolot jangan di belek parkir 100.000, jangan ada yang salah merah ya. Tapi subhanallah pada batur teh bu, keur batur bunga doa orang diijabah ku Gusti Allah. Bisa begitu. Nah batur bisa. Nah bu dibunga gede ku Allah. Tapi punten, ulah sekali-kali ya contohnya. Ya orang beda duit 50.000. Cerah hati mikir, berarti duit orang murangan ya. Bu buka tabungan tuh. Berharap duit ibu masing-masing dapat biaya kedua, bayangin. Duit saya ada 300.000, nabungnya 1 tahun. 300.000. Terus Ramadan datang, ibu mau sedekah sama anak yatim. Dibayangkan jerahatnya kalau saya sedekah 100.000, berarti duit saya sisa 200. Jangan mikir begitu bu, berarti duit ibu cuma 200.000. Sedekahnya dapat pahala tapi nggak ketampi sama Allah. Leres tuh. Rugi tuh. Namanya sedekah yang terputus bu. Pahala mah menang, tapi kan hanya terbalik modal. Kan manusia yang balik modal, benar gak?
Sedekah 100.000 dapatnya sejuta. Sedekah 1.000.000 dapatnya 10 juta. Gimana caranya, Beb? Ya tadi, jangan rahmat Allah diputus. Apa yang kamu sedekahkan gak bakal berkurang. Bal yasdad. Siapa yang ngomong? Bukan tukang bohong yang ngomong, Nabi Muhammad. Itu dibohongin orang mau, tapi Nabi yang ngomong. Rezeki yang kau infakkan di jalan Allah, bal yasdad. 3 kali Nabi ulang, nambah. Itu saya udah rasain, Bu. Tinggal ibu ngerasain. Ya agak-agaknya ngerasain. Lamar kisah ya, Pak. Buka peci anyar, rencang ningali halus peci mana mah. Canda. Itu lamar kisah. Benar. Minyak wangi nah itu aduh minyak wangi cibulan itu baik namun panjang resep dikit ka batur boga sorban dikeun bener tapi ulah men mentang-mentang tinggal Habib mah nama dipenta mah dibere Habib mah tapi ulah seculitan aduh tadi bangkrut Habibna jadi fukara Ustaz Aang ya bager ya minta ieu tadi Ustaz Aang ieu kan jalan kaki na pakai sendal tinggal pakai kolor Ustaz minta begitu ya jangan begitu juga jangan suka minta tapi kalau ada orang senang liatin kita tuh Habib Masya Allah Habib itu sorban beli di mana cerdak gimana jadi ngalih terus apa yang dihadiahin sama orang jangan dikasih lagi sama orang. Ada orang ngasih jilbab, jenting teresep warna-warni ngejreng-jreng. Nya teresep tinggal Masya Allah, ieu sorban alus pisan. Ieu jilbab teh meuli alus, urang teh kabita hayang meuli ieu maneh nyaho. Sih benar maneh. Makasih banyak ya. Kan seneng ya ngasih kita. Terus kita pakai tuh jilbabnya. Seneng enggak orang? Apalagi Allah. Ibu masak capek-capek buat Aak tercinta. Udah masak semur jengkol. Terus lagi toge goreng ya. Udah masak semua, lakinya pulang. Ini disiapin makanan. Iya, dialunkeun ka urang. Kira-kira nyeri hati. Sakit gak hati? Ente sama Allah juga begitu selama ini. Diberi nikmat ku Allah ngeluh we sia. Boga motor ngeluh. Teu boga motor ngeluh. Diberi sehat ngeluh. Teu boga duit ngeluh. Saha? Mikir ayeuna nya mangkana hirupna kitu-kitu wae. Padahal Allah ngajarkan wa amma bi nikmati rabbika, nikmat yang Allah berikan harus disyukur. Jangan pernah sekali-kali ngeluh kepada Allah. Kalau kita ngeluh, azabnya Allah bakal datang bakal kita. Gak tahu diri kata Allah. Ada lagi orang baru minta sama Allah ketika lagi susah. Baru menang musibah gerib, ibu kamu divonis sakit COVID. Balik ke imam curi. Ya Allah, ampura ya Allah, urang teh loba dosa. Dosa. Ya Allah, urang teh loba maksiat itu sih loba maksiat. Ya Allah, urang kieu. Kunaon keur geuring karaka doa ka Allah. Kamari ka mana wae sih. Benar tuh. Kata Allah nih orang kalau dikasih sakit doa mulu, bener enggak kasih sakit mulu kan? Ada orang lagi susah doa sama Allah nangis, lagi senang dia lupa sama Allah. Kata Allah gua kasih susah aja hidupnya. Bener nggak? Allah kan sayang sama kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Makanya jadi orang pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Jangan suka jangan suka insya Allah. Ini ilmu mantap gak? Hartos tuh bisa diramal tuh. Praktek aja deh. Insya Allah semuanya bahagia. Masuk bulan Sya'ban, PR dari Habib apa? PR dari Habib ulah lobati nyonyo HP ibu. Masuk bulan Ramadan ulah osok nonton TV. Sebab naon anu ngabatalkan puasa teh, anu ngabatalkan pahalanya lain puasana. Anu ngabatalkan pahala puasa naon? HP jenti ngomongkan orang aya teh. Ngadu domba orang ada enggak? Maksiat ada enggak? Aurat ada enggak? Ada semua di TV itu. Ngapain? Ganti TV sama Ibu tahun kemarin khatam Quran berapa kali? Ini muka-muka ahli Quran semuanya. Lamun Ramadan ente nggak hafal Quran, nggak hatam Quran, aduh ini orang-orang yang bangkrut. Hakikatnya orang yang orang sial, orang apes, imahna moal ngeunah, hirupna moal ngeunah.
Ini yang suami-suami saya boga pemajikan tuh. Benar. Berapa pemajikannya? Oh hiji, pantesan. Iya Pak, diajarkan ilmu Pak. Bapak boga pemajikan bungakan di Ramadan banyak. Lamun biasa lain bulan Ramadan 50.000, bulan Ramadan kudu 100. Terus belanjana kudu double. Anu bisa mah triple. Nah cek Nabi, barang saha jalma anu ngabungakeun keluargana di bulan Ramadan, Allah bakal lapangkan rezekinya. Senengin istri kita di bulan Ramadan, anak kita senengin Pak. Tapi ingat Pak, didik mereka Pak. Neng arek naon? Pak, arek abaya anu anyar Pak, dibelikeun. Hiji abaya 1 kali khatam Quran. 1 abaya 1 kali khatam. Saya punya istri di rumah begitu. Kamu mau apa? Pengen handphone baru, Beb. Pengen apa lagi? Bilang, "Ma, banyak duit deh." Mau apa lagi kamu? Pengen abaya. Abaya mana? Saudi. Ya udah, berapa itu abaya satunya? 700.000. Beli dengan 1,5. Oh yang bener Beb, bener. Ada syaratnya. Apa syaratnya Beb? 1 khatam Quran, 1 abaya. 1 khatam Quran 1 kali abaya. Istri aneh hafal Quran, sehari 8 kali khatam Quran. Melebek nanti semua. Handphone dapat, abaya dapat, dia beli baju lebaran dan yang kagak. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita dapat pahala punya anak di rumah gitu juga Bu didik. Mau kemana? Pengen ke Ancol Pak? Ayo Bapak ajak ke Ancol. Mau kemana? Mau mudik Pak? Ane ajak mudik. Mau apa? Pengen beli emas Pak? Anak kita pengen apa? Turutin. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Khatam Quran. 1 khatam Quran, 1 permintaan. Jangan jin doang usah ngasih permintaan. Iya kan? 1 kali khatam udah dapat pahala, ada penyemangat. Sebab kalau nggak disemangatin repot. Akhirnya Ramadan lebaran siapa yang anyar kabeh hirup teh. Ibadah mah henteu, teu lebaran mah mah. Khatam Quran henteu berarti teu lebaran. Ulah milu lebaran tarawih tepul, henteu lebaran berarti ente. Naon sebabna? Lebaran teh lain ukur baju anyar, tapi ibadahna kudu double. Hangke eta mah bonus di Allah. Ini mau lebaran pengen yang baru-baru aja semuanya. Sampai mukanya bisa baru ganti baru lagi mukanya. Ganti kulit mukanya. Enak ganti casing. Ya, tapi ente mau yang baru tapi problemnya apa? Problemnya ente nggak mau beribadah kepada Allah. Bisa nggak? Pak, coba begitu Pak. Setuju? Setuju? Bisa tuh? Bisa tuh? Hah? Benghar sih mana bukan doang lah. Belikan abaya seloba, gunakan istri, gunakan anaknya, gunakan mertua, gunakan indung jeung bapak. Tapi syaratnya naon? Khatam Quran. Terakhir arek diberi ijazah ku Habib, arek didamal moal. Aing mah mere lamun didamal ya. Arek didamal moal. Arek teu. Sebab lamun perkara nafsu teh kudu dicabuk jeung aing sia bener. Dihantam. Tapi kalau tentang Nabi abdi, ya kan, bahasa-bahasa yang lembut. Tapi kalau buat nafsu kudu bahasa yang keras. Nah tujuannya abdi kacentang hatena. Namun teu tenerak hatena bener. Bu, arek diberi ijazah tuh Bu. Hayang? Benar. Diamalin nggak? Insyaallah. Ibu mau kaya nggak? Kenapa nggak insyaallah jawabnya? Ibadah insyaallah, deng bener. Error. Mau ibadah nggak? Insyaallah. Mau kaya? Tapi insyaallah sebab insyaallah kita ini insyaallah mau enggak? Yang mana nanya mau ibadah enggak? Mau praktek enggak? Enggak ibu nu bagja itu nu bagja. Hayang enggak? Diijazahin. Tapi diamalin enggak? Diamalin enggak? Diamalin enggak? Masih enggak makasih. Takut tadi amalin. Saya kan takut ngasih ibu handphone bagus-bagus yang dipakai. Saya enggak? Saya enggak? Kita kasih orang hadiah nggak digunain, saya enggak? Allah rugi lah. Hari diamalkan mal. Benar? Yakin? Kalau punya umur mau nggak mah? Kalau sakit Bib amalin. Ini penyembuh. Kalau lagi keadaan susah Bib amalin. Kalau sembuh Bib amalin. Apa ijazahnya? Mau? Yang ngamalin insya Allah hidupnya Allah kasih barokah. Rumahnya Allah kasih ketenangan. Allah kasih kemuliaan. Ini obat segala macam penyakit.
Ini doa segala pengabul hajat. Ini derajat di hadapan Allah. Bulan suci Ramadan dapat mahkota besok kalau meninggal. Lengkap gak? Apa? Sehari hatam Quran. Ijazahkan ke abdi. Lebok siapa? Sehari hatam? Sehari hatam? Ya terima ijazahnya. Gobil tuh? Gobil tuh? Ijazah. Saya berjanji di bulan suci Ramadan setiap hari saya akan menghatamkan Al-Quran tanpa alasan kecuali uzur syar'i. Kalau datang bulan nggak bisa baca Quran. Berarti kalau nggak ada uzur syar'i, ibu udah harus baca Quran. Diwajibkan sapoe sakali khatam Quran lebok sih. Terus janji. Ayo, repot dengan ngaji orang tua. Ini janji loh, Nabi loh. Janji sama Allah, di hadapan Allah loh. Kan Nabi bilang ijazahnya mau nggak? Mau. Siap ngamalin nggak? Siap. Jangan ntar nggak diamalin. Amalin. Maksa lagi, bener mau? Mau. Iya apa insya Allah? Iya. Nah berarti harus nama. Ayo loh. Ini nggak bercanda, aneh loh, nggak main-main. Sehari hatam, berarti sehari berapa? 30 juz. Kalau yang bisa aja. Nah, ini bener dia. Anak nanya, ente nggak gambar HP sampai berapa jam? Sehari berapa jam buka HP? Kok kuat? Sehari nonton TV berapa kali? Oke. Handphone? 5 menit sekali. Alah, buka itu gak handphone. Ayo deh, gampang kan kasih solusi. Kan udah paling janji nih, ya kan kesucian ya. Sehari hatam Quran bisa bu. Gimana caranya Beb? Caranya gampang. Ibu bikin grup WhatsApp, APT digunakan jangan manfaat. Bisa tuh. Sapoe bagikan 30. Lamun anggota grupnya 30 orang, kamu baca juz 1 ya, oke. Kamu baca juz 2 ya, oke. Dibikin apa namanya tuh? Apa sih namanya? Apa sih namanya? List, daftar, ya daftar. Ibu coba Cek Koko. Tulis nama-namanya. Ini juz 1 siap. Ini juz 2 siap. Juz 3 cek mumun karena cek mumun. Ini tengah jawab. Oga aing mah cenah. Output dina grup lah. Madesur teh hidupna. Tinggalkeun balik ulin jeung hidupnya. Sia ngagosip mah betah nya. Jeung ngagosip mah bari betah bibirna di doer-doer nya. Baca Quran cara berapa ayat dicape. Aduh, lieur ya jelema. Akhir zaman ya. Bisa enggak? Berarti sehari 30. Nanti punya lagi bacaan sendiri tiap malam habis tarawih. Sempatkan sakaca. Lamun 30 hari sekali hatam Quran. Kapan? Bisa habis ini praktek. Bikin grup kalau nggak begitu kan nggak baca Quran. Sayang Ramadan nih. Tahun-tahun depan masih punya umur nggak? Masih punya umur nggak? Masih punya umur nggak tahun depan? Nggak tahu kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih indah daripada tahun kemarin, lebih makmur dari tahun kemarin, lebih lezat dari tahun kemarin, lebih nikmat daripada tahun kemarin, lebih bahagia dari tahun kemarin, lebih indah dari tahun kemarin. Bil ibadah wa ta'a wa ni'mah ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan fi syahr as-sa'adah wal ibadah wal Qur'an wal durus. Allahumma ighfir dzunubana wa عيوبنا ويكشف قلوبنا ويجمل أخلاقنا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم استجبنا في طاعة الله والعبادة والقرآن والدراسة والإيمان والتقوى والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min qalbati daini wa qahrir rijal. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka al-tamama al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas ya farijal ham ya kashifal gham ya bani abdi yaghfir wa yarham wa ya dafiyal bala ya Allah wa ya dafiyal bala ya Rahman wa ya dafiyal bala ya Rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi Amin wa alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Nanti malam kita ngaji di kandang. Di kandang. Kandang. Ya di situ deh. Ya terserah ibu di mana. Nanti malam kita ngaji, temanya menyambut bulan suci Ramadan, persiapan bulan suci Ramadan, tiket buat masuk bulan suci Ramadan, kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Nanti malam kita bakal bahas untuk menyambut bulan suci Ramadan di kandang. Nah itu pokoknya. Badai. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita sekalian bisa hadir di majlis-majlisnya Allah. Amin rabbal alamin. Kurang lebihnya dimohon maaf. Hadallahu iyyakum ajmain. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.